Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicita Sastri, MPM 1940102024, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Warmia Tarakan. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya membahas tentang definisi siklus biokimia dan daur siklus biokimia. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu siklus biokimia. Biokimia berasal dari 3 kata, yaitu biologi, dan kimia. Artinya, siklus biokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Sudah paham pengertian dari siklus biokimia kan? Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis siklus biokimia. Secara umum terdapat 4 jenis siklus biokimia, yaitu siklus air, siklus karbon, nitrogen, dan siklus fosfor. Mana siklus air ini adalah siklus hidrologi, merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Kan gambar di samping saya bisa kita lihat bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah. Yang selanjutnya, air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi, begitu dan seterusnya. Yang kedua itu ada siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Teman-teman, bisa kita lihat gambar seperti di samping saya ini. Berdasar gambar yang di samping saya, bisa kita lihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Kemudian hasil dari proses fotosintesis yaitu glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan, yaitu herbivora. Bisa kita lihat gambar di samping ini. Berdasarkan gambar di samping ini, kita lihat bahwa sumber nitrogen ada di udara atau di atmosfer. Dalam bentuk N2, pertama N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yaitu perubahan N2 menjadi NH4. Yang keempat adalah siklus fosfor, di mana siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biokimia yang memberikan gambar tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Gambar siklus fosfor, bahwa sumber fosfor alami adalah batu, kemudian batuan mengalami pelapukan dan perubahan menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Kemudian fosfat diserap oleh tanaman dan tanaman dikonsumsi oleh hewan, sehingga fosfatnya berpindah ke hewan dan hasil sekresi. Zat sisa berupa fosfat, zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan
bantuannya terangkat menjadi bantuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Teman-teman, singkat saja penjelasan saya tentang siklus biokimia dan daur siklus biokimia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.